Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang ngobrol sama ini Kimas Madit Sablengi. Iya. Di video kita kali ini kita mau membahas tentang Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya keren menurut gua. Jelas. Salah satu kekerenan Raden Wijaya itu mampu mempersunting 4 putri Kertanegara. Itu salah satu kekerenan Raden Wijaya menurut gua. Karena adik kakak semuanya dinikahin. Dan dia nggak terjadi pergolakan. Keren. Iya keren. Rumah tangganya. Iya namanya raja. Bukan masalah raja. Iya. Adik kakak. Lu juga orang kaya juga mau nikahin 4 juga nggak apa-apa. Iya, kalau misalkan orang-orang punya istri 4, iya, orangnya beda-beda, bukan adik kakak, itu biasa dia. Biasa. Makanya gue bilang Raden Wijaya keren karena 4-4-nya itu masih saudara, adik kakak. Iya. Itu kekerenan Raden Wijaya menurut gua. Kekerenan Raden Wijaya yang lain bakal diceritain sama Kimas. Dari gue segitu aja. Oke. Silakan Kimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Cinta Tanah Air lah. Nun sewu Pak Yai, nun sewu Romo Yai, nun sewu Mbah Yai. Baik Mat, kalau kemarin kita bahas tentang kerajaan-kerajaan atau wali-wali Songo Mat yang menyebarkan dakwahnya ke Nusantara. Kalau sekarang ini kita naik dikit Mat, ke awalnya Majapahit. Asal usulnya Majapahit, ya kan? Kita tidak berbicara tentang agama, tapi kita berbicara tentang Nusantara, Mat. Iya, Raden Wijaya. Kebudayaan. Iya kan? Nah, kalau yang tadi lu bilang Raden Wijaya, Mat, ini di abad ke-13 ini, setahu saya, itu makna Raden itu kurang populer, Mat. Bahkan sangat tidak disebut dalam Raden itu kata-kata Raden, ya kan? Nah, Raden ini kan bentuk jamak daripada Radian. Radia. Rahadian. Enggak, dari Radia ke Rahadian baru ke Raden kan gitu kan. Orang ibarat kata tuh orang yang paling dihormati lah, orang bangsawan yang paling dihormati kan gitu kan. Nah, menurut daripada naskah Pararaton Mat itu namanya itu Raden Harsa Wijaya kan gitu. Nah, Prasasti Kudadu menyebutkan yang dia sendiri ditulis itu mengumumkan bahwa namanya itu Nararya Sang Rama Wijaya Mat. Gitu. Nah, ada lagi ya kan Babatan Hajawi Mat. Babatan Hajawi itu disebutnya itu bukan Raden Wijaya tapi Jaka Sesuruh dari Pajajaran. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang silsilah Mat, ya kan ini agaknya menjadi rancu Mat, atau bukan rancu sih sebenarnya. Ini dalam satu naskah dengan naskah lain itu sangatlah berbeda kan gitu kan. Kakawi Nagara Kertagama itu berbeda dengan namanya naskah daripada Wangsakerta Mat dalam bab pustaka raja-raja ing bumi Nusantara Mat. Tuh. Ya kan? Karena kenapa? Perbedaan di mana? Perbedaan itu adalah daripada ayahnya Mat. Dia Rembutal itu di negara Kertagama ini disebut adalah ayah daripada Raden Wijaya kan gitu kan. Nah, sementara di naskah Wangsakerta ini dia Rembutal ini adalah ibu daripada Raden Wijaya kan gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah kan gitu kan. Karena kenapa? Negara Kertagama ini ditulis oleh Empu Prapanca Mat. Empu Prapanca ini adalah orang bilang itu pujangga di masanya Hayam Wuruk kan gitu kan. Orang yang ibarat kata cintanya itu kepada Majapahit kan gitu kan. Ditemukan di Pulau Lombok pada saat itu, kerajaan Lombok lah pada saat itu. Nah, ketika kita menggabungkan Mat dan saya menarik kesimpulan kan gitu kan, maka ayahnya ini adalah putra mahkota daripada kerajaan Sunda Galuh Mat. Kerajaan Sunda yang belum kita bahas itu Mat. Kalau kita bahas kerajaan Sunda itu kan lahir daripada kerajaan Sriwijaya kan gitu kan, Sriwijaya akhir kan gitu kan, pecah jadi Sunda kan gitu, Kendan pecah jadi Galuh kan gitu kan. Bukan Sunda Galuh.
Tarumanegara. Iya, gue lupa. Cuma kan ada hubungannya juga mata. Saudara kan gitu. Iya, gue lupa Tarumanegara kan pas lagi itu kan, ya kan Raja Sunda itu pertama kali kan Tarus Bahwa kan gitu kan. Itu mat. Nah, ini putranya itu marah mat rupanya. Ayahnya ini adalah Rakyat Jaya Dharma mat, putra daripada Prabu Buru Dharma Siksa kan gitu kan, atau Wisnuwardana kan gitu kan. Nah, ibunya ini adalah Dia Lembutal atau Dia Singamurti, anak daripada Nararya Singamurti mat, atau Mahisa Cempaka kan gitu kan. Nah, dia punya kakek namanya Mahisa Wong Atelang kan gitu kan. Dia punya buyut namanya Ken Arok kan gitu kan, masih keturunan daripada kerajaan Singosari kan gitu kan. Nah, ini yang tadi lo bilang itu dia menikahi daripada 4 putri daripada Kertanegara kan gitu kan. Yang pertama itu siapa mat ya kan, itu adalah Dyah Dewi Tribuana Neswari mat, itu yang dimakamkan di mana, itu di Candi Rimbi mat, sebelah barat dayanya Mojokerto kan gitu kan. Nah, ada lagi siapa lagi mat, yang kedua itu Dyah Dewi Narendra Duita mat. Nah, yang ketiga itu adalah Prajania Pramita mat. Nah, yang keempat ini yang Kleopatranya Majapahit mat, iya kan. Dia Dewi Gayatri mat, itu mat. Yang ibarat kata nih orang perempuan sakti lah kalau boleh dibilang. Nah, yang kelima ini ketika sudah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol, maka datanglah Kebo Anabrang pada saat itu, atau Mahisa Arema, itu diberikanlah namanya Dara Petak dan Dara Jingga kan gitu. Dara Petak ini dinikahkan oleh Raden Wijaya pada saat itu, ya kan, nanti mempunyai anak namanya Jaya Negara kan gitu kan. Nah, Dara Petak ini, nah Dara Jingga itu dikasih kepada tadi patinya adalah Kebo Anabrang atau Mahisa Arema, nanti yang melahirkan Aditya Warman kan gitu kan. Situ mat jalur silsilah gitu. Yang tadi lu bilang keren kan gitu kan. Nah, Gayatri ini yang tadi lu bilang keren juga, Kleopatra daripada Majapahit kan gitu kan. Gayatri ini dia punya anak namanya Tribuana Tunggadewi kan gitu, sama Maharaja Maharani Raja Dewi Maharaya kan gitu kan. Iya gitu. Itu mah di situ. Gitu. Iya. Nah, kita berbicara dari mana nih, Mas? Dari ya berarti kan ngomongin Majapahit awal itu kan dari Singosari. Singosari, benar. Singosari akhir. Dari zaman Kertanegara. Betul. Ketika ada invasi dari sono kan, Mongol. Dari situ apa? Cuma kita berbicara dari Raden Wijaya kecil, Mat. Oh ya udah. Ketika ayahnya diracun, Mat, ada yang bilang Jaya Dharma ini, Rakyat Jaya Dharma ini, putra mahkota ini diracun. Itu ibunya Dia Lembutal ini atau Dia Singamurti ini meminta untuk balik ke Tumapel, Singosari pada saat itu. Maka dia pulang tuh, Mat. Dia kan beranjak dewasa lah, ia menjadi Senopati Singosari, Raden Wijaya ini. Nah, kita yang tadi lu bilang kan, kita harus kembali kepada zaman mana? Zaman Singosari terakhir, Mat, Prabu Kertajaya. Kertanegara. Prabu Kertanegara ini dia diangkat, dinobatkan menjadi raja itu tahun 1268, Mat. Itu. Nah, ketika itu ada namanya ekspedisi Pemalayu, Mat. Iya, Pemalayu. Itu 1275 kan, kalau tidak salah seperti itu yang saya tahu kan gitu. 1275 ini ia mengirimkan pasukannya pada saat itu ke mana, Mat? Ke Pulau Sumatera, Jambi, Bengkulu kan gitu kan, Minangkabau dan lain sebagainya, ya kan. Dan diutuslah pada saat itu Kebo Anabrang dan lain-lain kan gitu kan, yang kita tidak bisa sebutkan namanya kan gitu kan. Nah, ini keren, Mat. Nah, ketika 1289, Mat. 1289 ini utusan dari Mongol, Mat. Pada saat itu
Mongol ini adalah Kubilai Khan. rajanya itu Kubilai Khan kan gitu. 1289 ia mengirim utusan namanya Mengki, Mat. Iya. Nah, Mengki ini, Mat, ketika sampai di tanah Jawa, ia membawa surat, ya kan? Dan diserahkanlah kepada raja pada saat itu di Singosari, pada saat itu Prabu Kertanegara pada saat itu. Maka di dalam surat itu apa, Mat? Singosari atau kerajaan Jawa ini dipaksa menyerah, dipaksa mengakui kedaulatan kerajaan Mongol, ya kan? Dan meminta upeti pada saat itu. Maka marah dong Kertanegara pada saat itu. Dia nggak mau terima, dia nggak mau tunduk sama negara asing, dia nggak mau tunduk namanya sama kerajaan Mongol pada saat itu. Maka apa yang dilakukan pada saat itu Kertanegara? Dipotong buat Mengki kupingnya, kan gitu kan? Kupingnya dipotong, gitu kan? Wah, dia sambil saat itu disuruh pulang dan nah disuruh pulang nih, Mat, dia ngomong sendiri nih Mengki karena nggak ada yang ngerti pada saat itu. Kerajaan Singosari pada saat itu karena nggak ada yang ngerti, ya kan, dalam dia perkataannya pada saat itu, saya bersumpah, ya kan, Singosari demi langit dan bumi, kan gitu. Singosari ini sebelum 4 musim berganti ini akan rata dengan tanah. Itu tahun 1209 Mengki seperti itu ngomongnya, kan gitu kan. Maka pada saat itu apa, Mat? Ya kembali ke kerajaan Mongol, kan gitu kan. Nah, disinilah 1289 ini disinilah ada perseteruan antara Kertanegara dengan Demang Nayapatinya, Mat. Pada saat itu Arya Wiraraja, Mat, atau Arya Wirajaya, kan gitu kan. Itu dipindahkan ke Madura. Itu dipindahkan ke Madura karena kenapa? Di saat rapat terbuka pada saat itu, ya Arya Wiraraja ini memberi saran, Sang Prabu, nanti kalau orang-orang Cina kemari bagaimana? Ya kan, kalau kamu semua ngirim pasukan ke ekspedisi Pemalayu itu bagaimana? Ya kan, kamu harus perhatikan kekuatan Mongol itu besar, kan gitu kan. Kita tahu, ya kan, Kubilai Khan ini kan yang kita bahas tentang Bhairawa itu kan dia juga seorang Bhairawa, Mat, gitu loh. Bhairawa Tantra. Dan kerajaan Kertanegara juga, Prabu Kertanegara ini juga penganut Bhairawa Tantra juga, kan gitu kan. Cuma Bhairawa Tantranya Bhairawa Heruka, kan gitu kan. Situ. Nah, di sini, Mat, saat 1292, Mat, iya kan, itu ada namanya kerajaan Gelang-Gelang itu melakukan pemberontakan, Mat, iya kan. Siapa dia? Dia itu adalah Jayakatwang, iya kan, Raja Jayakatwang pada saat itu, Mat. Ini di luar dugaan, Mat, karena kenapa? Yang saya tahu, iya kan, Jayakatwang ini dinikahkan oleh adik daripada Prabu Kertanegara namanya Tarus Bali, kan gitu kan. Dan melahirkan namanya anak daripada Jayakatwang ini menjadi senopati daripada Singosari, yaitu Arya Adaraja, Mat, kan gitu kan. Nah, Arya Adaraja ini dinikahkan juga oleh Prabu Kertanegara di putri keduanya, Mat, itu. Nah, ini ia berpikir pada saat itu Prabu Kertanegara tidak mungkin kerajaan Gelang-Gelang itu bakal memberontak atau bakal balelo, kan gitu kan. Ini tidak mungkin seperti itu. Maka apa yang dilakukan pada saat itu, usut punya usut, itu Arya Wiraraja, Mat, itu mengirimkan surat kepada Jayakatwang, ya kan. Saat itu tahun 1292, kan gitu kan. Itu apa? Di negeri ini tidak ada lagi buaya, tidak ada lagi macan, tidak ada lagi banteng, tidak ada lagi hewan-hewan buas di dalamnya. Yang ada cuman harimau atau singa yang ompong, Mat. Singa yang ompong ini yang dimasukkan siapa? Empu Raganata, kan gitu kan. Itu ketika Jayakatwang gini, ketika
siapa namanya, Arya Wiraraja Mat, atau Arya Wirajaya ini mengirimkan surat kepada Jaya Katuang, di Singosari ini sudah tidak ada apa namanya, tidak ada pasukan pada saat itu, karena ada ekspedisi Pemalayu pada saat itu. Maka Jaya Katuang ini merasa ini saatnya Mat, untuk membalas dendam. Karena kenapa? Jaya Katuang ini adalah keturunan daripada Kartajaya pada saat itu, kerajaan daripada Kediri kan gitu kan, kerajaan terakhir Kediri Mat, raja terakhir daripada Kediri sebelum berganti pada Kenarok kan gitu kan, atau ibarat kata Dendeng Gelis lah kan gitu kan, itu Mat. Nah ini satu kesempatan, maka pada saat itu patihnya Kebo Mundarang Mat itu diukur untuk Luk Sandi dulu Mat, ngirim kekuatan, iya kan, ngirim kekuatan. Nah pada saat itu Mat, iya kan, maka Raden Wijaya selaku Pati Senopati daripada Singosari ini berjaga-jaga di belahan utara Mat, daerah Malang lah kalau boleh disebut, daerah Malang nih Mat, berjaga-jaga daripada akan munculnya pemberontakan daripada Jaya Katuang pada saat itu Mat, situ. Maka pada saat itu Mat, Raden Kebo Mundarang ini itu mempunyai pasukan Mat, itu menyerang daripada selatan. Nah si siapa namanya, Jaran Goyang Mat, itu menyerang daripada utara. Raden Wijaya, Lembu Sora, ya kan, Patinambi kan, pada saat itu Ronggolawe juga di situ untuk menjaga di perbatasan utara Mat. Pada saat itu serang nih Mat, sangat di utara, Jaran Goyang kalah Mat, dipukul mundur cuma ketika dipukul mundur ini banyak yang kekosongan pada saat itu masuk Mat ke Singosari, ke daerah yang dari selatan ini, ke Mundarang ini kan gitu kan. Nah pada saat itu dilari Mat nih ke desa Lemah Abang. Pada saat itu lari lagi ke apa namanya, ke desa Kapulungan Mat pada saat itu. Nah di Kapulungan ini ada namanya Pati Senopati, anaknya sendiri Jaya Katuang Mat, itu Arya yang tadi saya sebutkan. Arya dia mantunya Kertanegara, jadi Senopati. Nah pada saat terdesak Mat, pada saat itu di desa Hariu itu putar balik nih Arya Adaraja nih, anaknya Jaya Katuang, bukannya ibarat kata melakukan perlawanan, tapi ikut membantu daripada perjuangan ayahnya pada saat itu Mas, ya kan. Nah Raden Wijaya ketika mengetahui situasi dari Singosari yang begitu baunya bunga sedap malam pada saat itu, ini bingung Mat, ya kan, karena kenapa di istana Singosari itu sudah luluh Mat, rata dengan tanah, ya kan. Istana Singosari ini sudah, kalau boleh dibilang, sudah dikuasai oleh pasukan daripada kerajaan Galang-Galang atau kerajaan Kediri ini Mat. Iya, Galang-Galang itu Mat, di situ Mat, ya kan. Maka apa yang dilakukan Raden Wijaya pada saat itu, ya kan, karena ada yang bilang dia sudah menikah dengan Tribuana Eswari Mat, dan juga Gayatri. Ada yang bilang dia menikah setelah menjadi Raja Majapahit, ada yang bilang seperti itu. Namun pada saat itu, ya kan, ia ingin menolong putri-putri kerajaan Kertanegara dulu Mat, ya kan, pada saat itu kan gitu kan. Maka saat itu Mat, Lembu Sora Mat mengamuk Mat, wah ngamuk nih, habis Lembu Sora kecapean, dan Wijaya nih nyerang terus begitu, akhirnya bisa diselamatkan Tribuana Eswari Mat pada saat itu. Nah Gayatri ini tidak bisa diselamatkan, Kleopatranya Majapahit ini tidak bisa diselamatkan. Tuh, maka ia mendengar nasihat daripada Lembu Sora ini, sudahlah, jangan dipaksakan Kanjeng. Karena kenapa? Pasukan Kediri begitu banyak,
kita kalah jumlah, ya kan? Kita bisa menang, itu kemungkinannya kecil, walaupun nyali kita besar, walaupun kekuatan tempur kita besar, walaupun ibarat kata itu kita bisa menggunakan perisai, menggunakan senjata itu kita bisa, namun pasukan Kediri itu lebih banyak daripada jumlah daripada kita, Mat. Tuh di situ, Mat. Maka akhirnya, ya kan, sebelum itu, Mat, ia menyelamatkan Tribuneswari. Itu dia ketemu dengan Kebo Mundarang, pati daripada Jaya Katuang. Ini beruntungnya, Mat, pada saat itu ditambak beras. Beruntungnya pada saat itu, Mat, ya kan, itu lumpur, Mat, ya kan. Ini udah mau ketangkap nih Raden Wijaya pada saat itu, udah mau kalah pada saat itu, maka dilempari lumpur ke Kebo Mundarang, dar, lari pada saat itu. Nah, 12 pengikut daripada setia daripada Raden Wijaya ini, Mat, yang menemani Raden Wijaya bersama Tribuneswari ini untuk ke desa Pundak, untuk setelah itu baru pada ke Majapahit. bukan Madura. Arya Wiraraja meminta bantuan. Itu, Mat, gitu. Jadi kekalahan Kertanegara itu karena dia salah taktik. Ya kan? Dipikir Jaya Katuang itu bakal nyerang dengan pasukan penuh. Tuh. Akhirnya dikirim Raden Wijaya beserta pasukannya. Tuh. Ternyata yang bertemu Raden Wijaya itu cuma pancingan. Pancingan. Ya kan? Tuh. Pasukan Jaran Goyang. Jaran Goyang. Akhirnya menang, Raden Wijaya menang. Cuman ternyata kalah strategi. Tujuan Jaya Katuang itu bukan di situ. Bukan di situ. Tujuannya itu ke keraton. Keraton. Akhirnya keraton dikuasain dan Kertanegara mati terbunuh. Tuh. Kan? Lanjut, Dit. Saat ia ke desa Pundak, Mat, dalam prasasti Kudadu pada saat itu dia ditolong oleh Macan Kuping, Mat, kepala desa pada saat itu, desa Kudadu pada saat itu, bersama dengan 12 pengikut yang setianya. 12 pengikut setianya siapa aja tuh, Mat? Itu ada namanya Lembu Sora, gitu kan. Ada namanya ibarat kata Nambi, ada namanya Ronggolawe, ada namanya Medang Dandi, ada namanya Mendang Wagal, kan gitu kan. Ada namanya ibarat kata Banyak Kapuk, ada namanya Kebo Kapetengan, Mat, ada namanya Wirota, Wirangpati. Itu, Mat, 12 pengikut daripada Raden Wijaya ini. Cuman ketika itu, Mat, Gajah Pangon ini pada saat itu tertusuk, Mat, dalam peperangan itu tertusuk tombak pahanya pada saat itu sampai ke betis-betis, Mat, pada saat itu. Maka di desa Pundak ini atau desa Kudadu itu dia ditaruh dulu, dititipin lah agar sehat. Karena kenapa, Mat? Ini kepala desa daripada Kudadu itu atau desa Pundak ini sangat sangat welcome lah, sangat baik lah kepada Raden Wijaya dan 12 pengikutnya ini bersama dengan Tribuneswari, kan gitu kan. Itu, Mat, di situ. Maka pada saat itu Ronggolawe ya kan, selaku anak daripada Arya Wiraraja, ya kan, itu pun ada di situ, Mat. Nah, kemudian apa, Mat? Kemudian ini dia melanjutkan perjalanan kemana? Ke Madura, kan gitu. Sumenep. Sumenep itu, Mat. Nah, ini dia bertemu dengan Arya Wiraraja, Mat, atau Arya Wirajaya, kan gitu kan. Tuh. Nah, disinilah, Mat, ya kan, ini Raden Wijaya ini tidak tahu kalau Arya Wirajaya ini dalang daripada semua. Dia nggak tahu, Mat. Tuh. Karena dia mah santai-santai aja Raden Wijaya, kan gitu kan. Nah, bahkan ketika ia berbicara dua mata pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Raden Wijaya pada saat itu, kalau begitu nanti kalau saya kalahkan Jaya Katuang, kan gitu kan, maka sebelah Majapahit, sebelah ibarat kata Majapahit dibagi dua. Iya, gitu kan. Sebelum kan belum ada Majapahit pada saat itu. Di sebelah wilayah kekuasaan itu buat paman, katanya begitu kan, Arya Wiraraja ini, kan gitu kan, gitu, Mat. Maka dengan tawaran itu Arya Wirajaya ini mau, Mat, pada saat itu, ya kan. Maka apa yang dilakukan itu, dia mengutuslah namanya surat, Mat, pada saat itu untuk ke Jaya Katuang, ya kan. Dan
apa namanya, Raden Wijaya ini disuruh atau diminta untuk menyerah, kan gitu. Karena kenapa? Karena pun Raden Wijaya ini dalam cerita dia ingin menyelamatkan putri-putri daripada Kartanegara itu, Mas. Gitu. Saat itu, Mat, ya kan, Arya Wirajaya ini mengirim surat pada saat itu, ya kan, mengirim utusan untuk ke negeri Daha, Kediri pada saat itu, karena dipindahkan ibu kota ke Daha oleh Jaya Katuang. Nah, pada saat itu dalam suratnya itu, ya kan, Raden Wijaya itu menyerah, ya kan, tunduk kepada kekuasaan Kediri, Jaya Katuang, kan gitu kan. Nah, pada saat itu juga, Mat, ya kan, ia meminta, ya kan, untuk, ya kan, wilayah lah, hutan tarik untuk jadi perburuan daripada Jaya Katuang. Gitu. Karena Jaya Katuang ini suka berburu, kan gitu kan. Hutan tarik buat namanya, hutan tarik, kan gitu kan, dalam babat alas tarik kan seperti itu. Kan itu. Nah, ini, Mat, maka minta tempat. Iya. Itu minta tempat untuk diriin rumah lah, padepokan itu. Tuh. Nah, akhirnya dikasih sama Jaya Katuang di hutan tarik. Maka dia pergi, Mat, untuk menghadap Jaya Katuang, kan gitu kan. Maka saat itu diberikanlah yang tadi lu bilang itu hutan tarik. Nah, di hutan tarik ini ya kan pengikut setia daripada Raden Wijaya dan juga ibarat kata orang-orang dari Madura, Mat. Itu apa namanya, berdatangan untuk babat alas lah, untuk membuka lahan baru, kan gitu kan. Ini. Nah, saat itu, Mat, ya kan, orang Madura ini tidak sengaja, Mat, karena ada pohon yang kayak buah bulat begitu, buah maja, kan gitu kan, kayak apel melon lah ibaratnya. Iyalah, melon gede banget. Iyalah, itu makan dan Mat, tek kayak dah, wah pahit, kan gitu kan. Maka dinamakanlah Majapahit atau Wilwotikto, kan gitu kan. Itu, Mat, disitulah ibarat kata kerajaan awal asal usul daripada nama Majapahit, gitu, Mat. Nah, ini, Mat, maka disinilah Raden Wijaya ini menyusun kekuatan untuk namanya balas dendam, Mat, untuk namanya mengalahkan daripada Jaya Katuang, merebut kembali Singosari. Itu, Mat. Itu. Nah, ini tahun 1293, Mat. Itu kalau boleh disebut ini tentara kerajaan Mongol atau pasukan daripada Kubilai Khan, Mat, ini sampai mendarat ke ujung Palu lah, atau Pulau Belitung lah. Ini ia mendarat, Mat. Siapa saja pada saat itu? Panglimanya pada saat itu dikirimlah ada 4 orang, Mat. Ikemes, ya kan, Saujing, Sipi sama Kausing, Mat, 3 orang, Mat, atau Gausing, kan gitu kan. Nah, 3 orang panglima ini dikirim untuk ya kan, memberi pelajaran kepada Prabu Kertanegara, karena sudah yang tadi kita sebutkan, sudah memotong kuping utusan daripada Kubilai Khan, si Mengki ini, Mat, itu. Nah, ini mereka tidak tahu kalau Prabu Kertanegara sudah wafat, kan gitu, sudah nggak ada, kan gitu. Mereka tidak tahu pada saat itu. Ini, Mat, bahkan pada saat itu Kekaisaran Mongol, Kubilai Khan dengan sangat sombongnya, apa yang dikatakan pada saat itu, untuk mengirimkan 3 orang perwira dan kalau kurang lebih 30.000 pasukan untuk mendarat ke Pulau Jawa ini. Jawa itu tidak perlu dikirim teluk sandi, gak usah diukur kekuatannya, dia kerajaan kecil, kata Kubilai Khan seperti itu mah gampang, kata gitu kan. Nah, maka ia meremehkan kekuatan daripada kekuatan Jawa, kan gitu kan. Sebagaimana kita tahu, kerajaan Mongol ini gak pernah kalah, Mat, dalam peperangan itu. Bahkan Jepang aja, ketika di Jepang itu 1283 atau ya sekitar seperti itu bukannya kalah karena adanya badai terpaat tuh. Nah, ini
senjata yang paling keren daripada kerajaan Mongol ini adalah namanya itu kalau nggak salah itu senjata guntur, Mat. Guntur ini senjatanya itu berbentuk bulat, Mat, tapi di dalamnya itu ada bubuk misiu. Jadi ketika ledakan itu terlalu besar. Itu. Nah, Ikemes, Sihpi dan Kausing ini itu datang ke mendarat ke ujung Galuh, Mat, gitu. Nah, pada saat itu, Mat, ya kan, dia tidak tahu kalau Prabu Kertanegara ini sudah wafat pada saat itu. Maka ia bertemu dengan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya, kan gitu kan, menyusun kekuatan bersama-sama untuk melengkakan Jayakatwang. Gitu. Karena kenapa? Saya tidak mau tahu siapa penggantinya di sini. Prabu Jayakatwang di Kediri. Oh, seperti itu. Gitu, Mat. Nah, pada saat itu maka dilakukan siasat lah pada saat itu. Apa nama siasatnya pada saat itu adalah ukir Jalandri, Mat. Intinya adalah tengah. Ukir itu ibarat kata gunung, Jalandri itu samudera. Maka pasukan daripada Mongol ini seperti gunung dan pasukan daripada Majapahit ini seperti samudera pada saat itu, mengelilingi untuk menyerang ke Kediri, Mas. Tuh, situ. Maka penyerangan berlangsung pada saat itu. Tuh, Mas, di situ. Ya, jadi sebenarnya Raden Wijaya itu beruntung. Karena waktu dia mau balas dendam, kedatangan tamu dari Mongol. Ya kan? Yang tadinya musuhnya akhirnya sama Raden Wijaya kesepakatan, diajak kerjasama. Ayo kita serang Jayakatwang. Akhirnya terjadi kesepakatan dan akhirnya menyerang. Jayakatwang habis. Pasukan Mongol diceritakan senang. Raden Wijaya nyusun strategi lagi. Ya kan? Akhirnya dihabisin juga pasukan Mongol. Akhirnya Raden Wijaya lah yang menang. Sampai Jayakatwang dan anaknya itu kan dihukum mati. Iya. Di bawah di atas kapal mereka pada saat itu kan. Tuh, Mat. Iya. Itu karena faktor keberuntungan bahasanya. Betul. Seandainya waktu itu Mongol nggak datang kan susah juga buat Raden Wijaya menang lawan Jayakatwang. Tuh, karena ketahuan pemberontakannya. Tuh. Lanjut. Tuh. Nah, saat itu, Mat, yang tadi lu bilang setelah menang aja. Itu kan habis gitu menang. Peperangan terakhir itu 31 Mei, Mat, 1293. Itu Suro Ingboyo kan itu. Ibarat kata itu apa namanya? Lahirlah namanya itu kota Surabaya, Mat. Suro Ingboyo. Tuh. Surabaya. Itu peperangan terakhir, peristiwa terakhir daripada Raden Wijaya ini menyerang kerajaan Mongol, Mat, pada saat itu. Pasukan Mongol itu lari semuanya. Bahkan Sihpi dan Kausing ini lari sejauh 1130 km lah pada saat itu. Itu. Karena kenapa, Mat? Kerennya Raden Wijaya tadi lu bilang, 200 pasukan menemaninya ke Majapahit, ya kan? Sebagai janji untuk memberi upeti pada saat itu. Ya kan, maka pada saat itu ketika dia pulang bukannya memberi upeti kepada Mongol, tapi dia membahas menyerang balik. Bahkan tentara Mongol ini yang tadinya senang mengadakan pesta di Kediri itu diserang juga, Mat. Tuh, maka pada saat itu Mongol kalah dan tercatat dalam sejarah yang berhasil mengalahkan Mongol hanya kerajaan Jawa, Majapahit.